wabarakatuh. Hai guys, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang quantity atau jumlah. Di dalamnya terdapat istilah quantifier. Nah, quantifier adalah kata yang terletak sebelum kata benda dan digunakan untuk memberitahukan jumlah atau angka. Kata benda yang digunakan berupa countable atau dapat dihitung dan uncountable tidak dapat dihitung. Di dalamnya terdapat istilah determiner adalah kata yang diletakkan di depan nomina atau nouns yang berfungsi sebagai penanda atau nouns markers yang memperjelas makna kata benda tersebut. Keduanya sering menggunakan determiner lain seperti the atau a. Lalu bagaimana sih pola atau susunan penggunaan quantifiers? Nah, yang pertama, quantifier plus noun. Contohnya seperti all animals atau some places. Yang B, quantifiers plus adjective plus noun. Contoh, lots of fantastic moments. Yang C, quantifiers plus adverb plus adjective plus nouns. Contohnya, plenty of very sweet cakes. Yang D, kita juga bisa menggunakan quantifiers tanpa kata benda, seperti kita menggunakan pronouns. Contohnya, all human beings needs love and some need attention. Selanjutnya, countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Misalnya, one apple, two apples, dan sebagainya. Countables juga dapat menggunakan artikel a atau an dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, box, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lainnya. For example, I have a brother and two sisters. Selanjutnya, uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable nouns juga dapat diingat sebagai kata benda yang dapat memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water. Kata tersebut tidak bisa dikatakan a water atau to water, tetapi dapat digunakan dengan menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya, a glass of water. Di dalam uncountable nouns juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi, misalnya fun, love, and happiness. Berikut merupakan penggunaan uncountable noun pada kalimat can you give me some information about that? Dan contoh penggunaan kata selanjutnya mengenai countable dan uncountable noun. Yang pertama, quantifiers plus noun countable nouns. A few, many, none of. Contohnya, how many years have you lived in Jakarta? Yang kedua, quantifiers plus uncountable noun. A little, much, no. Contohnya, I need a little eggs now. I have so much water in my backpack, and now sugar was added to the product. Yang ketiga, fewer dan less. Fewer dan less memiliki arti yang sama, yaitu lebih sedikit. Fewer digunakan untuk countable nouns, sedangkan less digunakan untuk uncountable nouns. Contohnya, today I can spend less time eating and have more exercise. Dan compared to science, there are fewer students who like maths. Yang keempat, quantifiers plus countables atau uncountable nouns. Some,
any, a lot of, and now. Kata benda yang memiliki jumlah tak tentu pada countable nouns, jamak atau uncountable nouns. Contohnya, she has some question. Dan you could tell me any reason, but I still won't believe it. She has a lot of cats. I can't find the perfect name for my startup. Dan none seems good enough, yang mana saya tidak dapat menemukan nama saya yang sempurna untuk startup saya. Tak satupun yang cukup baik. Dan kata none mengarah pada name. All and both merupakan floating quantifiers dengan syarat nouns yang dibatasinya merupakan definite nouns atau jelas yang dimaksudkan. Pada umumnya, quantifiers berada di depan kata benda dan membentuk frasa kata benda. Akan tetapi, terdapat beberapa quantifiers yang dapat pindah dari posisi tersebut ke berbagai posisi di dalam kalimat. Quantifiers yang dapat berpindah posisi tersebut disebut dengan floating quantifiers. Sedangkan aturan untuk memposisikan quantifiers di dalam kalimat tersebut disebut dengan quantifiers floating. Ada beberapa contoh posisi floating quantifiers. Yang pertama sebelum verb atau setelah nouns. Yang kedua setelah auxiliary verb yang pertama. Sebagai contoh, all of the children look happy and the children look happy. Keduanya memiliki makna yang sama. Selanjutnya, I really like both of your cats. And I really like you cats both. Dan itu juga merupakan memiliki makna yang sama. Selanjutnya, penggunaan each dan every. Singular quantifiers menyatakan suatu benda sebagai benda tunggal namun memiliki makna semua. Contohnya seperti every dan each. Contoh kalimatnya, every student loves the new headmaster of the school. Dan kedua, each member should obey the rules in the group. Every dan each sama-sama dapat bekerja sebagai determiner di depan singular nouns. Namun, each dapat bekerja pula sebagai pronouns. Keduanya kadang-kadang dapat bermakna sama, namun juga dapat berbeda. Selanjutnya, penggunaan all dan wolf. All dan wolf sama-sama bisa digunakan sebagai determiner suatu kata benda. All the bisa diikuti dengan uncountable noun, akan tetapi the wolf tidak. Misalnya all the plus uncountable nouns. Contohnya, I did not feed all the my wolves to foster. Selanjutnya, all dan the wolf bisa diikuti dengan of the plus nouns. Misalnya, all of the plus noun, the wolf of the plus nouns. Contoh, I can't cheer people up all the time. Selanjutnya, I cannot cheer people up the whole of the time. Selanjutnya mengenai others, the others, dan anothers memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai kata sifat atau adjektif, yang kedua sebagai kata ganti atau pronoun. Yang pertama sebagai adjektif. Adjektif digunakan untuk menjelaskan benda atau noun. Contoh kalimat, I need another bottle. Kedua, sebagai pronouns, tidak perlu ada benda yang mengikuti kosakata. Dikarenakan another, others, the others berfungsi sebagai pengganti kata benda. Contoh kalimatnya seperti I have 2 cups. One cup is blue, another is white. Selanjutnya, penjelasan mengenai either. Either digunakan untuk mengungkapkan persetujuan antara dua pilihan ataupun lebih. Dapat digunakan pada singular maupun plural. Either selalu ditandai dengan kata or. Atau contohnya seperti my mother loves either me or my brother. Selanjutnya mengenai neither. Neither sama dengan either, digunakan untuk menyatakan sesuatu di dalam dua pilihan.
Namun, jika either menyatakan persetujuan, neither sebaliknya menyatakan ketidaksetujuan. Neither selalu ditandai dengan kata nor. Contohnya seperti he neither comes nor call you. Baiklah, mungkin itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.